Ya jadi rakyat biasa. Kembali Joko Widodo. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar nama tersebut? Bapaknya Gibran, ex-wali kota Solo, belusukan, atau presiden? Semuanya benar kok, tapi kalian tahu nggak kalau ternyata sebelum mengemban tugas sebagai presiden, beliau juga pernah loh melalui masa-masa sulit di kehidupannya. Kira-kira seperti apa sih perjalanan hidup seorang Joko Widodo? Langsung aja deh kita simak. Berikut adalah perjalanan hidup Joko Widodo dari kuli sampai jadi Presiden RI ke-7. First thing first, kita mulai dari silsilah keluarga Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Lahir pada 21 Juni 1961. Jokowi adalah putra dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi. Tidak sendiri, Jokowi memiliki 3 adik perempuan yang bernama Iit Sriantini, Idayati, dan Titik Relawati. Keluarga Jokowi sama seperti keluarga pada umumnya. Namun, orang tua Jokowi bukanlah berasal dari kalangan ningrat dan bukan pula dari kalangan borjuis. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar bantaran kali Karanganyar, Solo, sehingga bisa dikatakan kehidupan Jokowi itu jauh sekali dari kata mewah. Karena keterbatasan ekonomi, Jokowi kecil akhirnya berinisiatif mencari uang sendiri untuk keperluan sekolahnya. Bahkan pada usia 12 tahun, Jokowi sudah mulai bekerja sebagai penggergaji kayu, ojek payung, kuli panggul, hingga membantu orang tuanya berdagang di pasar. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika lulus SMP, Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal, sehingga ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah lulus SMA, Jokowi beranjak dewasa dan melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan Kehutanan. Di kampus inilah Jokowi belajar dengan gigih mengenai struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Adapun alasan Jokowi mengambil jurusan tersebut karena ia ingin mendalami pengetahuan tentang kayu untuk meneruskan usaha ayahnya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi bertemu dengan pujaan hatinya, Iriana, dan menikahinya pada 24 Desember 1986. Di tahun yang sama, bapak 3 anak ini memutuskan untuk merantau ke Aceh dan bekerja di salah satu BUMN, yaitu PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Tidak berselang lama, Jokowi memilih kembali ke Solo dan bekerja di perusahaan bidang kayu milik pamannya, Miyono, di CV Rodajati. Selanjutnya di tahun 1988, Jokowi memberanikan diri membuka usaha sendiri bernama CV Rabaku. Kala itu pertumbuhan Indonesia masih dianggap sebagai macan Asia. Gambaran itulah yang membuat Jokowi percaya langkahnya berwirausaha tidak salah. Sama seperti usaha lainnya, usaha Jokowi pun sempat mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Kala itu Jokowi pernah mendapat pesanan yang berujung dengan penipuan dan tak kunjung dibayar. Kendati demikian, Jokowi tidak patah semangat dan terus berusaha membesarkan bisnis mebelnya tersebut. Sampai pada akhirnya Jokowi berinisiatif untuk mengikuti pameran di luar negeri. Dan di titik inilah CV Rabaku mulai kebanjiran orderan, mulai dari dalam hingga luar negeri. Sejak saat itu pula, Jokowi sukses menjadi pengusaha mebel berskala internasional. Setelah puas di dunia bisnis, Jokowi mulai berkecimpung di dunia politik. Kala itu di tahun 2004, Jokowi memantapkan hatinya untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Awal bergabungnya dengan PDIP, Jokowi tercatat sebagai salah satu pengurus DPC PDIP area Solo. Dalam waktu singkat, Jokowi pun diusung oleh PDIP dan PKB untuk maju dalam pemilihan wali kota Solo pada tahun 2005. Berkat kampanye yang gigih, Jokowi yang kala itu berpasangan dengan FX Hadi Rudiatmo berhasil memenangkan Pilkada Solo dengan meraih suara sebesar 36,62%.